Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 67. Baikan. Permainan dimulai lagi. Kita masih saja belum boleh minum. Gilang memadaki kita terus. Lama-lama tidak tega melihat kita, wajahnya sampai berkeringat. Gilang menaruh satu gelas susu di depan kita. Dia diam-diam pergi memesan susu untuk kita. Minum, kata Gilang. Kita pun langsung mengambil dan meminumnya. Dia tidak peduli, belum ada 5 menit. Karena mulut dan perutnya sudah panas banget. Hei kita, lo melanggar aturan. Lo harus makan lagi dong, kata Bella. Benar Git, lo makan lagi. Farah menyodorkan mie ke hadapan kita. Gue gak kuat, boleh milih yang lain gak? Tentu saja tidak, kata Win. Biar gue aja yang makan, kata Gilang dan Fajar bersamaan. Keramaian pun menjadi hening. Gilang menghela nafas sembari menyadarkan tubuhnya kesadaran kursi. Biar gue makan aja, kita mengambil piring berisikan mie. Gilang kembali duduk tegak dan langsung mengambil piringnya. Fajar, kamu bilang mau menggantikan kita kan? Ambil Ki, kata Gilang dengan senyuman tajam. Perlahan Fajar menerima piringnya. Wah, ini akan makin panas kalau permainan diteruskan, bisik kita sama Win. Oke, karena sudah malam, kita sudahi saja nongkrong kita, kata Win. Ya, padahal lagi seru-serunya nih. Udahan aja, baru juga pukul 9, protes Ira. Iya lo Win, terusin aja lah, kata Dino. Win mengkode Dino dengan melirikkan matanya ke arah Gilang. Oh iya, gue lupa, hari ini disuruh pulang cepat, nenek gue datang, kata Dino. Bukannya nenek lo udah meninggal, kata Ina. Iya, ini nenek gue dari bokap gue. Balik yuk, gue juga udah capek, kata Rino. Dia tahu jelas saat teman-temannya mulai beralasan. Mari berbaikan. Makasih ya bos, jadi ngerepotin, harusnya kan ini kita yang bayar, kata Wi dengan wajah merona karena malu. Gak apa-apa, sering-sering aja ngumpul seperti ini. Seru kok, kata Gilang. Mas Win sama yang lain, kita sama Farah duluan ya. Kita menarik tangan Farah. Kita, lo gak bareng sama bos Gilang? Seru Win. Tapi kita hanya melambaikan tangan dengan terus menyeret tangan Farah. Kalau begitu, saya pulang duluan. Gilang mengejar kita dan Farah. Kita terus menarik tangan Farah agar segera meninggalkan kafe. Git, lo kenapa sih gak bareng Kak Gilang aja? Udahan kenapa ngambeknya? Kata Farah. Gue masih males. Lagian Kak Gilang juga belum minta maaf sama gue, kata kita. Haduh, lo jadi mau nikah gak sih? Masih aja kayak anak kecil. Lo dulu yang minta maaf, kan gak ada salahnya, nasihat Farah. Entah, kenapa gue yang harus minta maaf? Orang Kak Gilang yang salah. Kita masih saja kekeh. Hah, lo emang kalau gak jadi nikah gak sayang apa sama perjuangan lo? Ingat, kenangan kalian itu udah banyak, susah senang dilakuin. Masa ya karena masalah yang sepele mau bubar begitu aja? Celoteh Farah panjang lebar. Lo mau Kak Gilang diambil Bella? Hai kita, sapa Devan. Kok bocah prik itu ada di sini sih? Ngapain? Kata Farah pelan. Kita langsung menyenggol Farah dengan siku tangannya. Takutnya Devan dengar itu akan menyinggung perasaannya. Devan, lo di sini juga? Tanya kita. Iya, gue habis dari minimarket sebelah. Lihat lo sama Farah, jadi gue samperin ke sini, kata Devan sembari menunjuk minimarket. Pulang berdua aja? Tanya Devan. Enggak, ada yang lain, cuman kita duluan aja. Kita mengedipkan matanya sama Farah. Iya, Farah mengangguk-anggukan kepala. Kita, lo bareng gue aja yuk, kan searah. Jadi teman lo gak perlu bolak-balik. Devan menawarkan tebengan, sekalian mencari kesempatan agar bisa bareng kita. Gak usah, terima kasih, kita menolak. Gak usah merasa gak enak,
gue gak merasa direpotkan kok. Katanya seperti biasa dengan penuh kepedean. Gak usah repot-repot, gue yang anterin pulang. Gilang merangkul kita. Ternyata sama lo juga. Gue kira lo bakalan biarkan dia pergi sendirian, kata Deva dengan senyuman menggoda Gilang. Mana mungkin kita dibiarkan sendiri. Dia pergi selalu sama pawangnya, saut Farah dengan ketus. Gilang, jangan sering biarkan cewek lo pergi sendiri atau melakukan apa-apa sendiri. Takutnya nanti gue ambil. Devan memberikan peringatan yang terdengar seperti genderang perang. Sayang, ayo kita pulang sekarang. Farah, duluan ya. Gilang menarik tangan kita. Dia kesal dengan ucapan Devan. Iya, hati-hati. Jawab Farah sambil masuk ke mobilnya meninggalkan Devan tanpa kata-kata. Masuk, Gilang membukakan mobil. Siapa yang mau pulang bareng kamu? Kita melepaskan tangan Gilang yang masih merangkul dirinya. Gilang menghela nafas panjang. Kita Sakwina, masuk. Kata Gilang dengan nada biasa namun menekan. Kita berdesis. Gilang menaruh tangannya di atas pintu agar kita tidak terbentur. Kita duduk dengan melipat kedua tangannya di dada. Dia menatap keluar jendela. Dia masih belum mau ngobrol sama Gilang. Gilang pun mengemudi mobilnya dengan pelan agar bisa lebih lama sama kita. Kamu ngapain ketemuan sama Devan lagi? Tanya Gilang datar dengan pandangan matanya yang masih fokus ke depan. Siapa juga yang ketemu sama Devan? Orang dia yang nyamperin kita? Kita makin bete saat Gilang membahas Devan dan lebih jelasnya menyudutkan kita dan menuduhnya. Kalau kamu gak ngomong kalau ke tempat itu, mana dia tahu? Gilang memulai perdebatan dengan kita. Ya kita gak tahu, gak percayaan banget sih. Kita Mayun, kamu tuh yang senang disukai cewek, kata kita lagi. Cewek? Siapa? Ih, gak usah so gak tahu tuh. Padahal hatinya girang banget kan, bibir kita makin manyun. Kamu tuh yang terlalu overthinking. Lagian aku juga gak peduli siapapun cewek yang bakalan suka sama aku. Itu bukan urusan aku dan gak penting buat aku, jawab Gilang. Kita menoleh ke arah Gilang. Dia melihat ekspresi Gilang yang sangat serius. Bukannya kamu tuh yang girang karena banyak cowok yang ngejar-ngejar kamu, kata Gilang setelah mereka berdua terdiam sesaat. Mereka bukannya bermaaf-maafan malah saling menuduh. Apaan sih? Orang kita juga gak tahu. Tapi kalau dipikir memang Fajar lebih perhatian sih. Dia aja mau gantiin aku makan mie-nya daripada kita menghentikan ucapannya. Kalau memang ada yang bersedia sakit, kenapa harus aku? Lagian kalau aku membiarkan diriku sakit, siapa yang bakalan nganterin kamu pulang? Dan yang mau jagain kamu? Mana boleh orang lain pegang-pegang kamu? Gilang kesal juga dibandingkan sama orang lain. Kenapa harus dijagain? Lagian aku juga gak kenapa-kenapa. Kamunya aja yang sudah gak mau berkorban untuk aku. Cerocos kita. Gilang menghela nafas panjang, lalu mengusap rambutnya ke belakang. Dia tidak akan pernah menang berdebat sama kita. Tahan Gilang, sabar, cewek memang selalu benar. Sampai kapanpun lo gak akan menang melawannya, batin Gilang. Aduh, perut gue kenapa nih? Tanya kita pada dirinya sendiri dalam hati. Kita mulai merasakan perutnya yang mulai terasa panas dan sakit. Tangannya memegangi perutnya. Semakin lama, dia menundukkan tubuhnya untuk menahan sakitnya. Kamu kenapa? Tanya Gilang saat menoleh ke samping dan kita sudah menunduk. Kita tidak bisa menjawab. Terasa berat mulutnya mau bicara. Sayang, panggilnya dengan wajah panik. Perut aku sakit. Kita merintih. Kamu jangan bercanda Gilang mengira kita bercanda. Gak bercanda, sayang sakit banget. Kita mulai berdetikan air mata. Sayang, tahan sebentar ya, kita ke rumah sakit. Gilang memutar haluan mobilnya. Dia akan membawa kita ke rumah sakit yang sudah dilewatinya. Sayang, sakit. Kita menangis sembari memegangi perutnya membuat Gilang semakin panik. Iya, sebentar, sudah mau sampai, kata Gilang sampai menambah kecepatan mobilnya. Dia segera menggendong kita ke dalam rumah sakit setelah dia sampai. Dia berlari dengan cepat. Suster, tolong,
Panggil Gilang saat melihat suster. Baik pak, bawa ke sini. Suster mengarahkan tempat untuk kita. Gimana dok? Tidak apa-apa, cuman kebanyakan makan pedas membuat asam lambungnya naik. Kalau bisa dikurangin ya, makan mie dan juga pedasnya. Sepertinya dia sangat suka makan pedas ya, kata dokter. Lumayan dok, dia memang suka pedas. Tolong dikurangi ya, ini resepnya silakan ditebus. Dokter memberikan resep sama Gilang. Baik dok, makasih. Gilang masuk ke ruangan kita, dia membantu kita turun dari tempat tidur. Melihat kita yang masih lemas, Gilang langsung menggendong kita lagi. Kak, turunin, kita malu. Kata kita pelan. Gilang terus jalan tak menghiraukan permintaan kita. Gilang menurunkan kita di dalam mobil, kemudian dia segera membawa kita pulang agar segera istirahat. Sepanjang perjalanan ke rumah kita mereka saling diam. Kini kita hanya mencuri-curi pandang. Sesampai di depan rumah kita, Gilang membantu kita turun. Nih, minum yang teratur, jangan makan pedas dan mie melulu, asam lambung kamu naik. Kata Gilang mengulurkan tangannya memberikan obat dalam plastik. Kita bukannya menerima, justru mendekatkan tubuhnya. Dia memeluk erat tubuh Gilang. Kita mulai menangis sesenggukan. Rasanya kangen banget sudah beberapa hari tidak bertemu. Jika bertemu pun hanya bertengkar. Gilang menghela nafas lega. Dia membalas pelukan kita. Hei, udah jangan nangis begini, kata Gilang. Kita kangen banget. Kenapa sih Kak Gilang gak ngerti-ngerti, malah marah dan jauhin kita, kata kita dengan terbata-bata. Maafin sayang, aku gak bermaksud marah sama kamu. Gilang meregangkan pelukannya. Dia mengusap air mata yang deras di wajah kita. Gilang mengangkat dagu kita. Dia merekatkan wajahnya, lalu mengecup bibir kita dengan sangat lembut. Kita memejamkan matanya yang masih meneteskan air mata. Gilang kemudian menarik kita dalam pelukannya lagi sembari memberikan ciuman di keningnya. Sayang, apa memang begitu sulit menjawab pertanyaan dari Ina? Kita mengangkat kepalanya. Tentu saja tidak, itu jawaban yang sangat mudah. Bahkan aku tidak perlu berpikir lagi. Jika memang bisa memutar waktu, aku ingin mengenal kamu lebih cepat. Aku hanya ingin sama kamu sampai kapanpun. Aku selalu berdoa sama Tuhan agar kita selalu dipersatukan sampai di kehidupan selanjutnya. Jawab kita dengan cepat. Baguslah, akhirnya aku tenang mendengarnya. Aku takut kalau memang aku bukan pilihan kamu, kata Gilang mengeratkan pelukannya. I love you, ucap Gilang sembari memberikan kecupan lagi di bibir kita. I love you too, jadi kita baikan. Tentu saja baikan. Kalau begitu, sekarang kamu masuk dan istirahat. Ingat, obatnya diminum, kata Gilang. Tapi aku masih kangen, apa nggak bisa kita berdua lebih lama lagi? Pinta kita. Besok kita ketemu lagi. Kamu harus banyak istirahat. Aku antarin kamu masuk. Gilang mengantar kita sampai pintu masuk. Vian membenarkan posisi jam tangannya, lalu pergi berlalu meninggalkan teman-temannya setelah pamit. Vian, panggil Ina. Iya mbak, ada apa? Vian menoleh ke belakang. Bisa minta tolong anterin Bella pulang nggak? Kata Ina sambil menarik Bella ke sebelahnya. Vian melihat Bella, dengan cepat Bella menundukkan pandangannya. Vian, gimana? Soalnya kita semua tidak bisa nganterin pulang. Please lah, tolong, kata Ina. Ya kalau memang dia mau minta tolong anterin pulang, biar dia saja yang meminta, bukan Mbak Ina. Memangnya gak punya mulut sampai harus orang lain yang meminta, kata Vian. Bel, buruan deh ngomong, ujar Ina. Bella menggigit bibir bawahnya, dia mengumpulkan keberanian dalam dirinya. Entah kenapa dia sekarang menjadi takut sama Vian, padahal dulu dia fans sama Vian, karena menolongnya dari Catherine. Oke, kalau memang gak mau ngomong, gue cabut dulu, kata Vian langsung masuk ke mobilnya. Bella, buruan susul Vian, atau lo mau pulang sendiri naik taksi? Taksi susah loh kalau malam, kata Ina sembari mendorong tubuh Bella. Bella mengetuk kaca jendela mobil Vian. Vian membuka kacanya, lalu menatap Bella. Dia menunggu Bella ngomong. Vian, bisa nggak aku minta tolong anterin pulang? Kata Bella dengan sedikit bergetar. Naiklah, kata Vian sembari menutup kaca mobilnya. Hah, songong banget sih nih bocah, batin Bella. Setelah Bella masuk, Vian langsung melajukan mobilnya dengan cepat.
Tidak ada percakapan di dalam mobil itu. Mereka berdua saling bungkam. Hanya musik di dalam mobil yang membuat mobil lumayan bersuara. Bella melirik-lirik Vian. Dia jadi bingung sendiri, mau tidur tidak enak karena dia numpang. Mau ngobrol bingung. Obrol apaan? Vian berhenti tepat di panti asuhan tempat Vian mengantar Bella pulang dulu. Vian, kok kesini? Tanya Bella. Bukankah lo tinggal di sini? Bella menggeleng dengan cepat. Gue tinggal di rumah. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kata Vian sembari menghela nafas kasar. Kan lo nggak tanya. Ya sudah, sekarang alamat rumah lo mana? Vian langsung memutar balikan mobilnya. Vian, apa? Kenapa lo jutek banget sih sama gue? Tanya Bella. Dia sudah tidak tahan kalau hanya diam-diam saja. Bukannya gue memang seperti ini? Jawab Vian datar. Tidak, lo sangat heboh dan banyak bicara saat sama yang lain, terutama kita dan Farah. Apa lo tidak suka sama gue? Makanya lo bersikap cuek sama gue. Gue tidak benci sama lo, hanya saja gue tidak suka sama sikap lo. Bahkan lo terlihat tidak tahu berterima kasih. Jawab Vian dengan santai, tidak memikirkan perasaan Bella. Sikap gue, apa ada yang salahkah sama sikap gue? Coba aja lo pikir, atau haruskah aku membeberkan hal yang buat gue membenci sikap lo? Lirik Vian. Bella terdiam. Dia tidak tahu sikap yang mana yang membuat Vian terlihat sangat membencinya. Bahkan kalau dia tidak mengajaknya bicara, Vian akan diam saja. Jadi, lo masih tidak merasa bersalah, kata Vian. Bella menggeleng pelan, dia masih bingung dengan ucapan Vian. Lo perempuan dan punya perasaan kan? Iya. Kalau lo mengaku mencintai seorang laki-laki yang sudah mau menjadi milik orang lain, apa itu pantas? Dan yang perlu diingat lagi, orang itu yang menyelamatkan lo dan menjadikan lo lebih bahagia dengan tim yang sekarang. Apa itu terlihat bukan sebuah kesalahan? Kata Vian panjang lebar. Gue tidak bermaksud. Gue hanya menjawab tantangan. Menjawab tantangan? Bagaimana perasaan lo kalau ada seorang cewek menyatakan perasaan cinta sama calon suami lo? Bahkan terlihat dengan wajah yang sangat sumringah. Bella hanya menunduk. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Ucapan Vian sangat menusuk hatinya. Lo boleh mencintai siapapun, tapi lo juga harus tahu tempat dan situasi. Apa yang lo ungkapkan itu akan melukai hati orang lain apa tidak. Dan lo juga harus melihat efek apa yang akan terjadi. Karena apa? Kalau lo sampai salah langkah, lo akan dicap perempuan yang tidak benar. Dan pastinya akan kehilangan semuanya. Lagi pula, kalau memang kamu berhasil merebutnya, hanya cacian yang akan lo dapat dan tidak akan tenang hidup lo sampai kapanpun. Kata Vian panjang lebar yang membuat Bella kena mental. Dia benar-benar tidak berkutik. Apa lo melakukan ini karena mencintai kita? Tapi cinta lo tidak sampai. Vian tertawa sembari menggelengkan kepala. Bella, pikiran lo itu terlalu dangkal. Bukan cinta gue tidak kesampaian. Gue, kita, Farah, berteman sejak SMA. Dan kita saling menyayangi satu sama lain. Dan ini rasa sayang gue terhadap sahabat gue. Bella, menyayangi itu tidak melulu tentang cinta untuk menjadikan seseorang pasangan hidup. Vian kembali membungkam Bella sampai dia tidak bisa membalas perkataan Vian. Turun Ki, udah sampai rumah lo, kata Vian. Hah? Iya, makasih. Bella bergegas turun dari mobil Vian dan berlari masuk ke rumahnya tanpa memintanya untuk mampir. Bersambung.